saya harus menelan pil pahit dengan menunggu hampir 2 tahun lebih bahwa proses keadilan ini baru saya dapatkan. Dan kemarin tiba-tiba waktu saya lagi meeting, tiba-tiba saya dikabarin bahwa dia sudah dibawa, sudah dimasukin penjara. Ini adalah titik terang buat saya lega gitu. Penahanan Vicky Prasetyo menjadi trending topik sejak Selasa sore lalu. Sejumlah artis yang bersahabat dengan Vicky seperti Raffi Ahmad dan Vega Darwanti mengaku prihatin melihat Vicky harus kembali menghuni Hotel Prodeo. Raffi bahkan terbelalak ketika mendengar pengakuan Vicky bahwa yang kehilangan dan terancam terlantar bila dirinya dipenjara adalah 6 anak kandungnya yang tak berdosa. Itu sebabnya sehari sebelum menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Vicky menitipkan anak-anaknya kepada Raffi. Anak gue 6. Anak 6 Dari 4 ibu. Gue sih gak ngeklaim gue sahabat baik lu atau apapun, John. Tapi gue tahu lu punya hati yang baik. Gue tahu lu punya jiwa yang memang suatu saat ini dia bisa jadi pesan juga buat lu tentunya. Minggu depan gue harus menghadapi dan harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah semuanya terjadi. Tapi dia cuma pesan titip anak-anaknya itu aja sih. Tapi sama adiknya tadi udah komunikasi. Cuma terakhir kan Vicky bilang amanat jagain anaknya. Dia sih udah gak mikirin kerjaan atau apapun, yang penting anaknya. Saat ini Vicky lakuin mungkin nitipin anak-anak ke Raffi ya, mungkin karena dia percaya. Karena kan akan ada istri kan, ada anak kita. Artinya kan anak kita kan juga seorang ibu. Ya, baru 2 malam berpisah dengan anak-anaknya, Vicky terjangkit homesick selama mendekam di rutan Salemba. Ia seolah tak sanggup meneruskan masa tahanan selama 20 hari hingga mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan ke Kejari, Jakarta Selatan. Menurut Ramdan Alamsyah, sang kuasa hukum, permohonan penangguhan penahanan untuk Vicky cukup rasional. Lantaran kliennya itu adalah kepala keluarga yang harus menghidupi anak-anaknya dan masih terikat kontrak stripping dengan sejumlah stasiun televisi swasta. Ramdan juga menjamin Vicky tak akan melarikan diri atau menghilangkan alat bukti. Terlepas apakah permohonan penangguhan Vicky ditolak atau dikabulkan, Angel Elga, sang mantan istri yang melaporkan Vicky atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, berharap Vicky menerima ganjaran setimpal. Angel menyindir Vicky dan keluarganya yang pandai mencari simpati, seolah-olah mereka adalah korban, tapi hukum ditegakkan atas bukti dan saksi. Saya tidak bisa berkata banyak, tidak bisa saya membela diri karena yang disuguhkan pada malam itu adalah sebagian part yang memang sudah mereka rencanakan. Tetapi semuanya bukti-bukti dari awal perjalanan mereka masuk ke rumah saya dan juga apa yang mereka lakukan di dalam rumah saya itu semua terekam di CCTV. Pihak aparat memberikan pernyataan juga tidak sembarangan, tentunya dengan bukti yang kuat sudah mereka kumpulkan dan juga keterangan yang di BAP semua media yang waktu itu di dalam rumah saya juga sudah memberikan keterangan. Semua itu sudah dianalisa dan juga sudah kayak dianalisa seperti ada ahli pidana, ahli bahasa, sampai polisi juga menyiapkan yang namanya komentar dari ustadz gitu ya untuk menganalisa semuanya ini. Pernyataan Angel seolah menegaskan kalimat yang dipostingnya di Instagram. Sebelumnya Angel memang perang caption dengan Nabela Gabriela alias Bella, adik Vicky. Pasalnya menurut Angel, Bella masih saja menciptakan drama tentang ketidakadilan yang dialami kakaknya dan mencari simpati publik dengan menyindir para penegak keadilan. Hukum dunia bisa keliru, hukum Tuhan tidak akan tertukar. Jika ada seorang istri yang masih terikat sah dalam hubungan suami istri, membawa pria lain ke dalam rumahnya
itu adalah sebuah kesalahan. Mereka selalu berteriak dengan kata-kata, seandainya saya penjahat, seandainya saya salah, pasti saya sudah dipenjara. Acting mereka lebih jago daripada kebenaran yang saya ungkapkan gitu. Tapi kembalikan lagi, mungkin kemarin dia tidak bisa dijerat atau apapun dengan kasus orang lain. Mungkin kalau dulu, mungkin iya, karena dia 2 kali sudah diberikan pembelajaran dengan 2 kali masuk penjara. Tapi kali ini mungkin yang ketiga kali, insya Allah dia bisa berubah dan satu keluarga juga bisa berpikir kembali bahwa apa yang dilakukan mereka itu bisa merugikan orang lain. Saya datang dengan motor. Sampai tidak selang berapa lama dia loncat-loncat pagar dengan penutup kepala, di mana saya membawa motor mewah. Yang saya yakini saat itu dengan melihat CCTV adalah perampok. Dan wajar jika saya ada di dalam kamar. Kenapa? Karena monitor CCTV ada di dalam kamar. Dan tidak bisa dikatakan saya melakukan begini begitu segala macam, kan jejak CCTV, jejak visum apa segala macam kan ada. Harusnya dia buktikan dulu apakah ada tindakan itu. Baru dia bisa menghina saya. Baru dia bisa mengatakan saya begini dan begitu. Ini kan nggak ada. Tapi tak hanya Vicky, Angel juga sudah melaporkan Bella atas tuduhan yang sama. Saat penggerebekan 2 tahun silam, Bella memang seolah menjadi tangan kanan Vicky. Kabarnya Bella saat Vicky dan orang-orang yang mendesak Angel dan Vicky Alman dari taman ke kamar. Bella bergerak cepat membukakan pintu masuk untuk tim infotainment. Peristiwa ini mereka yang menjebak saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena waktu Vicky Prasetyo dan adiknya lompat di tembok saya, kan dia lompat berdua. Dia dan adiknya masuk duluan sebelum ada media. Nah, waktu dia lompat, itu posisi saya dengan teman saya itu di taman. Begitu dia paksa untuk menarik saya keluar, dia mau saya ikut dia, saya nggak mau. Saya justru minta perlindungan, minta tolong sama teman saya. Udah kamu jangan kemana-mana, saya nggak mau ikut mereka, gitu kan. Nah, begitu, ini kan terjadi kurang lebih ada sekitar 5 menit lah sebelum media masuk, sebelum adiknya buka pintu pagar saya untuk memasukkan media itu. Nah, itu sempat terjadi adu mulut, cekcok, dan bahkan dorong-dorongan dengan saya. Artinya saya tidak di dalam kamar. Tapi begitu Vicky Prasetyo tahu lampunya lah, kameranya lah masuk ke rumah saya dijorokin ke dalam. Saya dijorokin ke dalam bersama dengan teman saya. Nah, tapi kan ini tidak ditayangkan oleh media karena media belum on cam. Ya, siapa sangka pernikahan Angel dan Vicky yang kontroversial pada 9 Februari 2018 silam harus berakhir kontroversial pula. Bulan September di tahun yang sama, Vicky sempat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi saat gugatan cerainya dikabulkan, Vicky dituding sengaja tak pernah hadir untuk pembacaan ikrar talak. Saat menggerebek Angel dan Vicky Alman, status pernikahan Angel dan Vicky masih menggantung karena ikrar talak belum dibacakan. Hal itulah yang membuat Vicky mengklaim bahwa saat penggerebekan itu terjadi, Angel masih berstatus sebagai istri sahnya. Dan memang pada Januari 2019, Pengadilan Agama Jakarta Selatan membatalkan perceraian Vicky dan Angel karena setelah diberi kesempatan selama 6 bulan, Vicky sebagai penggugat justru tak membacakan ikrar talak dengan alasan masih mencintai Angel. Serangkaian fakta itulah yang kemudian menjadi bumerang bagi Vicky. Semua itu adalah rekayasa yang mereka lakukan terhadap hidup saya karena memang sebelum jauh hari saya meminta pisah dengan pihak mereka, yaitu terutama Vicky Prasetyo. Itu adalah awal kemarahan dari Vicky Prasetyo dan juga keluarga mereka pada saat saya meminta untuk menyudahi pernikahan ini.